Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang cukup menarik yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai Adi, seandainya engkau melepaskan anjing buruanmu yang telah engkau latih, kemudian dia pulang dengan membawa seekor binatang buruan, dan dia datang dalam keadaan binatang buruan itu mati, maka hewan itu bisa dimakan. Tapi kalau hewan buruan itu dalam keadaan hidup, maka sembelihlah kemudian makan. Kalau kemudian ketika engkau melepaskan anjing buruan engkau, kemudian engkau mencarinya dan engkau menemukan di sampingnya ada binatang buruan yang telah mati, tapi di sekitarnya ada anjing-anjing yang lain, maka jangan dimakan. Karena engkau tidak tahu anjing yang mana yang menyebabkan hewan buruan itu mati. Kalau engkau menembakkan busur panah dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu, kemudian busur panah itu tidak kau temukan kecuali setelah hari berikutnya, dan dia menempel di seekor burung, maka kalau engkau mau, maka makanlah, dengan catatan hanya busur panahmu yang nempel di hewan itu. Tapi kalau engkau menemukannya busur itu atau hewan itu mati di atas air, maka jangan dimakan. Pernah dengar hadis ini, Bu? Paham gak hadisnya? Saya ulangi, kata Nabi ke Adi, Adi, kalau engkau mau melepaskan anjing yang telah kau latih untuk berburu, jangan lupa baca bismillah. Nanti kalau anjing itu kemudian lari ke hutan, terus balik lagi bawa hewan buruan, dan hewan ini dalam keadaan hidup, maka ambil hewannya, sembelih, makan. Dan kalaupun kemudian anjing ini datang dengan hewan buruan yang sudah mati dan tidak terlihat tubuhnya terkoyak-koyak bekas gigitan anjing ini, maka juga silakan, kalau mau bisa dimakan. Tapi kalau kau sedang berburu dengan membawa anjing buruan, kemudian dia lari, lalu kemudian dia menangkap seekor binatang buruan, tapi di sekitar dia ada anjing-anjing yang lain, maka jangan dimakan. Karena engkau tidak tahu anjing yang mana yang telah memakannya. Paham sampai sini, Bu? Kalau kata Nabi, engkau berburu dengan menggunakan busur panah, lalu kau lepaskan busur panah, tapi kau cari nggak ketemu. Pas besok nyari lagi, ada hewan yang sudah terkena busur panah kita sudah mati. Maka kata Nabi, kalau kau mau boleh dimakan. Paham? Tapi kalau kau menemukan hewan tersebut dengan senjatamu di atas air, maka jangan kau makan. Jangan kau makan, kata Nabi. Faham? Ibu, paham hadisnya? Paham nggak hadisnya? Alurnya paham nggak, Bu? Sedikit. Misalnya ngapain ngomong itu masalah anjing, kan lagi bahasa Arab. Kita ingin menyampaikan satu hal, Pak. Bu. Para ulama sebagian memasukkan hadis ini ketika mereka membicarakan tentang keutamaan ilmu.
bagaimana pengaruh besar yang terjadi kepada seekor anjing yang sudah dilatih dengan anjing yang belum dilatih. Ketika dua-duanya kita lepaskan untuk berburu lalu dapat hewan buruan. Yang sudah dilatih dengan ilmu, ternyata dengan itu bisa membuat hewan buruan jadi halal. Ngerti nggak Pak? Tapi tanpa dilatih, enggak. Anjing yang sudah dilatih untuk berburu diperbolehkan untuk diurus. Tapi kalau bukan untuk urusan itu, terlarang untuk diurus. Karena bisa membuat malaikat tidak datang ke rumah kita. Walaupun harganya mahal, sampai jutaan malah mungkin miliaran. Kita ingin menguatkan kalau luar biasa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Ini makin menunjukkan kalau betul-betul ilmu akan mengangkat derajat seorang manusia. Malah bukan cuma berkaitan dengan ilmu agama, di dunia saja seseorang bisa naik pangkatnya, naik kehormatannya, naik jabatannya kalau punya ilmu dan pengalaman gitu. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita sekarang pun rahimakumullah dalam rangka mencari ilmu betul-betul bisa mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tidak putus semangat walaupun agak gelap nih cuaca. Ini jemuran sudah diambil. Nanti ingat jemuran langsung lari gitu. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak yang saya banggakan, kita terakhir berbicara tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kita menyebutkan dari 28 huruf hijaiyah, kalau dia diawali dengan alif lam, maka lam matinya sebagian ada yang dibunyikan dan sebagian ada yang tidak dibunyikan. Masih ingat ya? Kita telah menyebutkan 14 huruf alif lam qamariyah dan 14 huruf alif lam syamsiyah. Dan kita sudah menjanjikan hari ini kita akan menyebutkan beberapa kata nanti yang disebut, yang ditunjuk untuk menambahkan alif lam di depannya. Contoh saya mengatakan baitun, berarti jawabannya al-baitu. Maskanun berarti al-maskanu. Haramun berarti al-haramu. Soidun berarti as-soidu. Siap? Siap? Jangan lihat ke buku. Jangan lihat ke buku. Ibu-ibu dulu ya. Kompak Bu ya. Dan jangan ragu, jangan takut salah akhirnya tidak bersuara. Yang pertama katanya adalah jadidun. Jadi ulangi, jadidun. Al-jadidun apa? Kenapa enggak al-jadidun? Karena ada alif lam. Apakah boleh berkumpul alif lam dengan tanwin? Kenapa tidak? Pengganti tanwin alif lam. Pengganti tanwin alif lam. Bapak-bapak betul? Kenapa alif lam dengan tanwin tidak boleh bergabung? Tidak boleh mengatakan al-masjidun. Kenapa Pak? Menyalahi kaidah penulisan. Kita ulang lagi Pak. Kita ulang lagi. Alif lam secara umum punya makna untuk menentukan benda yang khusus tertentu, sedangkan tanwin di atas ataupun di bawah ataupun fathatain ini menunjukkan benda yang tidak menunjukkan benda yang umum. Masih ingat nggak? Alif lam menunjukkan benda yang khusus, sedangkan tanwin menunjukkan benda yang umum.
Kalau bergabung dua tanda ini di satu kalimat, maka maknanya jadi nggak jelas. Ini umum apa khusus? Masih ingat itu? Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Nah jelas rumah itu berarti rumah yang diketahui bersama-sama. Tapi kalau baitun jadidun artinya rumah baru, yang mana? Ya nggak tahu karena dia menggunakan tanwin. Paham sampai sini? Jadi kenapa tidak bisa bergabung? Karena masing-masing punya fungsi yang bertolak belakang antara umum dengan khusus. Antara umum dengan khusus. Tambahan, tanwin menunjukkan makna yang umum hanya untuk nama-nama benda saja. Hanya untuk benda saja. Kalau dia digunakan untuk sifat atau digunakan untuk nama, maka tidak berarti umum. Belum tentu umum. Contoh tadi, al-baitu jadidun, kan nggak ada baru yang khusus dan baru yang tidak khusus kan? Udah aja cuma baru gitu. Terus kenapa Ustaz ini harus di dhammah di akhirnya? Kenapa nggak dibaca jadidan atau jadidin? Asal kata dalam bahasa Arab itu asalnya semuanya dibaca begini, dhammah. Asalnya semua dibaca dhammah. Dia nanti berubah jadi fathah, berubah jadi kasroh, jadidan atau jadidin kalau memang ada perkara yang mengharuskan dia berubah. Tapi kalau asalnya semua dalam bahasa Arab kalimatnya berakhir dhammah. Kalau nggak ada alif lam berarti dhammatain, kalau ada alif lam berarti dhammah tanpa tanwin. Paham? Jadi kalau Bapak ingin mengungkapkan sesuatu di awal dengan bahasa Arab, jangan al-baita, jangan al-baiti, tapi al-baitu atau baitun. Jangan baitan ataupun baitin. Karena sekali lagi, asalnya harokat akhir bahasa Arab itu adalah dhammah. Puyeng nggak Pak? Puyeng Bu? Kan selama ini kita nggak ada kalimat baitin ya, kok un semua gitu, tu semua gitu, al baitu, al masjidu, kok dhammah semua? Karena memang rumusnya begitu, rumusnya demikian, bacanya harus di dhammah, kecuali nanti kalau ada perkara yang membuat dia berubah harokat. Nanti kita akan sambil jalan akan ketemu kuncinya insya Allah. Baik, berikutnya Bu, kata yang kedua, talibun. Ulangi, talibun, tajirun, mudirun, kulwun, al. Siapa? Bapak-bapak. Siap. Goniyun, tajirun, sarirun, jamalun, khisanun, kittun, syamsun, najmun. Baik, berarti lancar ya, apa 15? Belum? Belum. Kalau dalwun apa Pak? Dalwun. Apa Bu? Dalwun. Ad. Betul Pak? Ad apa al? Ad. Coba bareng-bareng. Hajarun, miftahun, baridun, babun, mindilun, sarirun,
Najmun, qamarun, dhaifun, fannun, lahmun, diqun, zahratun, jannatun. Taib. Alhamdulillah, kita anggap tuntas lah, tidak perlu satu-satu kita panggil. Kita masuk ke materi selanjutnya di halaman yang berapa, Bu? 20 apa 21? 20 belum. Katanya halaman 17 belum ya, yang bagian atas. Apa udah? Ada informasi halaman 17 bagian yang atas, an-najmu ba'idun as-sukaru hulwun, belum? Belum? Oh belum. Kenapa nggak ngasih tahu? Oh sih aja. Udah selesai. Untuk halaman 17 di bagian yang nomor 1 sampai nomor 10, sampai nomor 11, itu penulis memberikan kepada kita contoh menggabungkan dua kata, yang satu benda, yang satu sifat. Ya. Di poin yang pertama ada kalimat an-najmu ba'idun. Ikuti, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Artinya apa? Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Artinya laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Artinya ya, gula itu manis. Gula itu manis. Yang keempat, at-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Artinya apa? Siswa itu sakit. Marid. Marid itu sakit. Tapi kalau marad itu penyakit. Marid itu sakit, kalau marad penyakit. Maradun tanpa iya. Maradun ini penyakit. Kalau marid itu sakit. Jadi jangan anak maradun, tapi anak maridun. Saya sedang sakit. Nah, kalau nanya jangan ayu maradun, tapi jangan ayu maridun, tapi ayu maradun. Ya, sakit apa? Maka ayu maradun. Berikutnya yang kelima, ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Artinya ayam itu indah atau cakep. Ada ayam cakep?
Yang keenam, ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Artinya buku tulis itu baru. Ad-daftaru buku tulis. Ad-daftaru buku tulis. Ad-daftaru buku tulis. Jadidun baru. Yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Artinya pedagang itu kaya. Yang kedelapan, ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Artinya toko itu buka. Toko itu buka. Yang kesembilan, al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Artinya anak itu fakir. Apa fakir? Pelit. Itu mah bukan fakir, bakhil. Kalau bakhil pelit, kikir. Tapi kalau fakir miskin. Kalau miskin kalau miskin fakir katanya. Kalau fakir miskin. Jadi bedanya fakir dengan miskin apa? Kenapa? Kalau fakir benar-benar miskin. Kalau miskin enggak benar miskin. Fakir dan miskin kayaknya kita pernah bilang deh ini kalau tidak salah. Pernah ya Bu ya? Apa bedanya? Fakir dengan miskin merupakan dua istilah dalam agama Islam untuk sekelompok manusia yang berhak dapat zakat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah mereka paling berhak untuk mendapatkannya. Fakir sama miskin. Fakir dan miskin sama-sama punya makna tersendiri. Namun kalau disebut salah satunya saja, maka yang satu ikut dalam makna itu. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing punya makna tersendiri. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan, punya pendapatan, namun pendapatannya hanya mencukupi maksimal setengah dari kebutuhan hari-harinya. Kalau kebutuhan keluarganya 100.000 per hari, cuma dapat 50.000, fakir namanya. Dapat 20.000, fakir namanya. Malah nggak dapat sama sekali, fakir namanya. Orang seperti ini berhak dapat zakat. Malah kata para ulama, dia bisa diberikan zakat untuk hidupnya setahun langsung. Jadi kalau dia dapat per hari 50.000, kurangnya 50.000, maka bisa langsung dikasih 18 juta nih buat setahun. Jadi nutupi yang 50.000-nya Pak. Enak banget dong. Ya kalau mau jadi orang fakir silahkan. Enak di mana Pak? Kelihatannya aja langsung 18 juta. Hebatnya Islam begitu. Kalau miskin punya penghasilan, punya pendapatan hampir sama dengan fakir, namun levelnya lebih banyak. Hanya saja dia tidak punya sisa yang bisa dia simpan, yang bisa dia tabung. Jadi kebutuhan 100.000, mungkin dia dapat 70.000, mungkin dia dapat 100.000.
Jadi dia nggak pernah nyimpan untuk hari esok, udahlah esok mah gimana besok aja. Namanya miskin. Lebih baik mana Bu, fakir apa miskin? Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Berarti mending kaya. Mungkin untuk orang-orang seperti kita iya lebih baik kaya. Tapi orang-orang yang sudah hebat seperti zaman Nabi, para sahabat, mereka lebih memilih miskin. Karena bagi mereka setiap harta yang akan mereka miliki harus dimintai pertanggungjawaban. Mereka nggak mau lama-lama dimintai pertanggungjawaban. Itu yang mereka lakukan gitu. Ada memang yang kaya, tapi ya tidak sebanyak atau mungkin tidak sebanyak jumlahnya dibandingkan orang-orang yang fakir dan miskin. Tapi hebatnya mereka juga subhanallah, walaupun kondisinya miskin, walaupun kondisinya mungkin fakir, giliran dapat duit, Pak, dikasih gitu, Pak nih duit. Sore udah habis semua dibagiin. Nggak disisain. Sampai ada kasus seorang sahabat dapat kiriman dari Umar bin Khattab, sengaja dikirim sama Umar bin Khattab, langsung dapat di tangannya, diterima sama dia, langsung manggil budaknya sini, bagiin ke yang lain. Habis itu datang istrinya mengatakan, "Bang, katanya dapat duit, minta dong buat di dapur." "Ah, kamu telat," katanya. "Kamu telat," katanya. Ya wallahu. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh kaya, malah dianjurkan untuk kaya kalau memungkinkan, tapi tolong gunakan kekayaan dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Karena setiap yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban dengan dua pertanyaan: didapatkan dari mana dan digunakan buat apa? Dipakai buat apa? Dapat dari mana? Ibu-ibu juga hati-hati, Bu. Yang kadang ibu suka buka lemari, bingung milih baju saking banyaknya, Bu. Jangan nambah. Jangan langsung nambah. Karena nanti kalau nggak pernah dipakai, apalagi dalam kebaikan, berat tanggung jawabnya gitu. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga sama. Baik. Berikutnya kemudian nomor 10, at-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Artinya apel itu enak. Kalau apel itu manis apa, Bu? At-tufahu khulwun. Kalau gula itu enak apa? As-sukaru. Bukan as-sukaru. As-sukaru. As-sukaru pendek semua. As-sukaru ladzidun. Terakhir nomor 11, at-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Artinya mudaris apa? Guru. Dokter itu tinggi, tabib, tahu tabib? Di kita jadi tabib. Itu ketabib artinya dokter. Ya. Dokter itu tinggi, sedangkan guru itu pendek. Tidak setinggi dokter maksudnya. Dekat bahasa Arabnya apa? Dekat. Qarib. Sudah pernah kita bahas? Taib. Silakan ibu-ibu terjemahkan. Bulan itu dekat dan bintang itu jauh.
Ulangi, 1, 2, 3. Pak. Tenang, Pak. Buku itu lama, pulpen itu baru. Buku itu lama dan pulpen itu baru. Ulangi. Ulangi. Buku itu buku tulis, Pak. Bukan kitab. Kitab mah kitab. Buku tulis sudah kan? Udah. Buku tulis itu lama dan pulpen itu baru. Ulangi, buku tulis itu baru dan pulpen itu lama. Gak kompak kan? Kayaknya Bapak ragu takut salah nih, jadi mending gak ngomong. Jangan ragu, jangan sungkan, biar salah kita betulkan. Lama itu apa? Qadimun. Baru itu apa? Manis. Ulwun. Enak. Ladidun. Pendek. Qasirun. Tinggi. Indah. Taib. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang tadi halaman 21 apa 20? Nomor 20 ada tamrinun. Apa tamrin? Latihan. Tamrin itu artinya latihan. Tamrin artinya latihan. Iqra, bacalah. Iqra, baca. Al-kalimati al-atiyah. Al-kalimati al-atiyati al-atiyata. Kalimat-kalimat berikut atau kalimat-kalimat di bawah ini. Al-atiyah di bawah ini atau berikut. Waktubha, dan tulislah atau tulis kembali. Mura'ian, dengan menggunakan qawaid, kaidah-kaidah. Nutkil huruf al-qamariyah wasyamsiyah, dengan menggunakan kaidah-kaidah pengucapan huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah. Tapi kita cukup dibaca saja, Bu, ya. Silakan dibaca, satu orang satu kata, lengkap dengan harokatnya. Lengkap dengan harokat dan artinya, jangan lupa. Artinya. Habisan ibu-ibu di mana? Coba minta tolong. Yang saya sebut namanya, maka itu nomor 1. Saya sebut nama berikutnya, berarti nomor 2 ya. Ke sini. Jangan ke bawah, ke samping. Silakan yang hadir ada Pak Aldo. Al-baitu artinya rumah. Kemudian Pak Gun, silakan. Adiku artinya ayam. Ayam ini. Taib. Kemudian Abu Raihan. Ulangi, artinya guru itu. Kemudian Fa'afwan, al-babu artinya pintu. Kemudian Fawahyu,
Ulangi. At-talibu artinya pelajar. Pak Ammar. Ulangi. Ulangi. As-sukaru. As-sukaru. Taib artinya apa? Gula. Pak Tangkas. Oh nggak ada itu. Pak Tamziz. Ulangi. Ulangi. Artinya taib. Ummu Tariq dibaca al apa? Artinya apa? Taib al apa? Al akhu. Taib. Al jari. Isba itu jari. Pak Heru, silakan. Ulangi. Artinya enggak, yang ad-dufrunya enggak, as-sabununya aja. Artinya apa? Iya betul, sabun Pak. Betul, sabun. Kenapa sambil ketawa? Benar, sabun artinya. Kok sama? Ya begitulah bahasa Arab. Begitulah bahasa Arab. Sabun itu bahasa Arab. Selama ini ternyata kita sudah bisa ngomong bahasa Arab, Bu. Luar biasa. Berikutnya Mas Edi belum ya? Silakan. Enggak, sebelumnya. Az-zufru artinya belum. Ada yang tahu zufrun? Kuku. Kuku ya. Az-zufru itu kuku yang kita disunahkan untuk memotongnya dan tidak membiarkan dia panjang. Az-zufru termasuk sunnah dari fitrah, atau diantara bukti kesucian seorang manusia itu dengan memotong kuku. Fitrah manusia itu dipotong kukunya. Makanya nanti kalau berhubungan dengan jenazah pun kan dianjurkan dipotong. Kalau kita menemukan jenazah dengan kuku panjang itu dianjurkan dipotong, Bu. Jangan dibiarkan. Cuman sekarang subhanallah ada apa namanya buat perempuan itu? Salon kuku itu apa namanya? Nah, itulah bahasanya gitu. Itu kan lumayan, ngurus kuku aja mahalnya luar biasa, padahal tinggal dipotong selesai. Tapi sampai dihias juga, wah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Taib. Berikutnya Mas Edi udah, ada Pak Jainal. Al-fajru artinya fajar atau subuh. Fajar atau subuh. Salatul fajri itu salat subuh. Kemudian Mas Heru, siapa yang belum? Silakan. Oh di sini. Oh iya. Pak Herman. Az-zuhru artinya zuhur. Zuhur. Al-asru asar. Pak Aib Saifuddin. Al-maghribu artinya maghrib. Yang terakhir al-isya artinya isya. Kayaknya udah 100 lebih, Bu, kosakata. Di halaman 21 kita akan mulai masuk ke pelajaran baru. Ada poin A, alif, ada poin ba.
di poin alif kita menemukan beberapa kalimat yang di depannya ada kalimat yang terulang namun ditambah dengan beberapa kata, ada fi dan ala. Al-baitu menjadi fil baiti. Al-baitu menjadi fil baiti. Al-masjidu menjadi fil masjidi. Ada? Al-maktabu menjadi alal maktabi. As-sariru menjadi alas sariri. Fi itu artinya di dalam. Fi artinya di dalam. Tapi kalau ala artinya di atas. Ala artinya di atas. Dalam istilah bahasa Arab, fi dengan ala merupakan di antara kalimat yang yang mengharuskan kalimat setelahnya berubah harokat akhir dari domah menjadi kasroh, Pak. Disebutnya harful jar. Disebutnya harful jar. Harful jar itu adalah huruf-huruf yang bisa membuat kalimat lain dijarkan, dikasroh ujungnya. Kalau tadi kita mengatakan asal harokat akhir setiap bahasa Arab itu adalah dhammah. Kondisi dhammah ini disebutnya marfu. Istilahnya marfu. Ketika dia berubah harokat akhirnya, maka bisa di fathah atau di kasroh. Nah, kalau di kasroh namanya majrur. Namanya majrur. Al-baitu adalah marfu. Akhirnya ada dhammah. Fil baiti maka al-baiti jadi majrur. Berubah harokat akhirnya kenapa? Karena kedahuluan sama huruf jar. Jadi kalau bapak sama ibu menemukan sebuah kata dalam bahasa Arab ada awalnya pi atau ala, maka pastikan harokat akhirnya berubah jadi kasroh. Maksud sederhana begitu aja dulu. Contoh kayak ini, al-baitu fil baiti, al-maktabu alal maktabi. Di atas buku tulis, apa bahasa Arabnya? Taib. Bapak-bapak dulu, di atas unta bahasa Arabnya? Ulangi. Alal jamali apa jamali? Pendek atau panjang? Pendek atau panjang? Pendek. Pendek? Pendek panjang? Masih ragu kayaknya. Di atas kuda, Bu. Di atas kuda. Alal hisani. Ya, bapak-bapak kelas udah belum? Belum ya? Bahasa Arabnya kelas sudah belum? Belum. Oh, belum. Entar dulu, jangan dulu, takut yang belum repot nanti nambahin kosakata. Lihat di bagian B. Di bagian B ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, jawaban. Sebelah kanannya pertanyaan, sebelah kirinya jawaban. Aina Muhammadun? Aina itu artinya di mana? Aina artinya di mana? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Jawabannya huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ia di dalam kamar. Al-ghurfah artinya kamar. Huwa artinya dia. Huwa artinya ia.
Di pertanyaan yang kedua ada kalimat wa aina Yasir, artinya dan di mana Yasir? Dijawab huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Awas bacanya hammam. Mimnya ditasydid. Artinya kamar mandi. Awas Pak, ditasydid. Kalau hilang tasydidnya, maka artinya burung merpati. Hamam. Hamam. Hamam itu burung merpati. Hammam. Kalau himam lain lagi. Himam itu bisa artinya kematian. Himam bisa memiliki arti kematian. Jadi hammam. Yang ketiga ditanya lagi wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Jawabannya hiya fil matbakhi. Matbakh itu nih ada gambarnya Pak. Gambar apa ini? Dapur. Hiya artinya dia, sama dengan huwa. Huwa dia, hiya dia. Hanya saja hiya digunakan untuk kata ganti yang bagi perempuan, sedangkan huwa digunakan untuk kata ganti laki-laki. Kata ganti laki-laki huwa. Berikutnya ditanya lagi ainal kitabu, artinya di mana kitab? Dijawab huwa alal maktabi, artinya dia di atas meja. Ditanya lagi wa aina sa'atu. Mana sa'atu? Jam dinding. As-sa'atu jam dinding. Dijawab hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri artinya dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Dari sini kita jadi tahu ada kata ganti, Bu. Ada kata ganti untuk sesuatu yang dipertanyakan. Bisa menggunakan huwa atau bisa menggunakan hiya. Hanya saja perbedaannya, huwa digunakan untuk kalau laki-laki, kalau manusia dia laki-laki, kalau dia nama benda, maka benda itu menunjukkan laki-laki. Kapan sebuah kata dalam bahasa Arab menunjukkan laki-laki dan kapan menunjukkan perempuan? Di antaranya ketika ada tak marbutoh, maka itu menunjukkan perempuan. Paham apa enggak? Maksudnya begini. Terkadang dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan dia laki-laki atau perempuan itu harus menggunakan tak marbutoh. Kayak segini kalimat contoh al-baqaru dengan al-baqaratu. Baqaru, baqaratu. Ini al-baqaru artinya sapi. Al-baqaratu karena ada tak marbutoh dan dia menunjukkan perempuan, maka artinya sapi betina. Sapi betina. Tapi terkadang ada kalimat dalam bahasa Arab yang tidak memiliki jenis kelamin tetapi ujungnya pakai tak marbutoh. Terkadang contoh seperti al-maktabatu, al-maktabatu, atau kalimat al-madrasatu. Al-madrasah artinya apa? Sekolah. Sekolah memiliki jenis kelamin enggak? Tidak.
Namun karena ujungnya ada tak marbutoh, maka kalau kita menggunakan kata ganti untuk sekolah, kita harus menggunakan kalimat hiya, Pak. Jangan huwa. Walaupun dia bukan perempuan pada hakikatnya karena nggak punya jenis kelamin, tapi adanya tanda tak marbutoh di akhir menunjukkan kata gantinya harus perempuan. Contoh, di mana sekolah? Ainal madrasah. Coba, sekolah atau iya dekat dengan masjid. Bahasa Arabnya apa? Diulang. Madrasatun, ada tak marbutoh atau tidak? Ada. Dia dalam faktanya hidup atau mati? Mati. Punya jenis kelamin apa tidak? Tidak. Namun karena ada tak marbutoh, dia dihukumi jenis kelaminnya perempuan. Maka kata ganti yang kita gunakan untuk mengganti kalimat ini harus yang menunjukkan perempuan juga. Paham begitu? Maka kalau ditanya di mana sekolah, maka hiya fi titik-titik gitu. Dia di mana gitu. Kalau yang ditanya meja, apa meja? Di mana meja? Jawabannya huwa. Kenapa huwa? Taib, karena tidak ada yang menunjukkan dia perempuan, gak ada tak marbutoh. Pak, di mana sabun? Huwa. Kenapa huwa? Iya. Bu, di mana al-kalbu? Al-kalbu huwa. Al-hisanu ad-diku al-qalamu al-madrasatu al-miknasatu. Iya. Mulai kebayang? Puyeng. Puyeng Ustaz. Mendingan ngoprek mobil aja nih, Pak. Bahasa Arab. Tenang, nggak apa-apa ya. Kita lambat aja, Bu ya. Nggak usah lari gitu. Berikutnya, dari kalimat di bagian B, dari perbincangan antara pertanyaan dengan jawaban di bagian B, kita menemukan satu kesimpulan juga, Bu. Kalau tanwin ketika dia menunjukkan kata untuk perempuan, maka tidak digunakan. Lihat, kalau Muhammad kan aina Muhammadun, kalau Yasir aina Yasirun. Tapi kalau Aminah, wa aina Aminatu, nggak boleh kita mengatakan wa aina Aminatun. Jadi tanwin tidak digunakan untuk nama perempuan. Tidak digunakan untuk nama perempuan. Lanjut? Atau cukup dulu? Lanjut? Gimana? Contoh apa, Bu? Contoh? Contoh perempuan laki-laki yang lain. Contohnya miknasatun. Apa miknasatun? Sapu. Sapu, miknasatun. Miknasatun. Yang lain, mimsahatun. Apa mimsahatun? Ini sapu. Mimsahatun? Ya, penghapus. Penghapus.
Nah, bisa ini. Bisa penghapus yang kecil buat pensil. Mimsahatun. Saburotun. Saburotun apa? Papan tulis. Papan tulis. Saburotun. Kemudian contoh yang lain, sayyarotun. Sayyarotun artinya mobil. Sayyarotun mobil. Kemudian yang lainnya seperti apa ya? Ya Karim. Sahatun Tolibatun bisa. Tolibatun artinya apa? Siswi. Dokter perempuan. Tobibatun guru perempuan. Mudarrisatun imam perempuan. Nggak ada ya. Imamatun. Tetap imam juga. Simpan. Insinyur apa? Laki-laki perempuan? Kalau insinyur perempuan, muhandisatun. Ibu hujan, nggak apa-apa? Aman di rumah? Bener nggak lagi nyalain apa? Muhandisatun. Muhandisatun itu berarti insinyur perempuan. Muhandisatun. Mudarrisatun guru perempuan. Pinjam. Kemudian al-maktabatu. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Maktabah perpustakaan. Kemudian al-muslimatu artinya wanita muslim. Wanita muslim. Ada lagi? Al-mu'minatu wanita mukmin. Yang lain di nama-nama Al-Quran ada surat yang pakai tamar butuh selain Al-Baqarah, At-Taubatu artinya tobat, pengampunan. Al-Maidatu, Al-Maidah hidangan atau meja hidangan, meja hidang bisa Al-Maidah. Aina sukaru alal maidati. Ya, awas. Fi dengan ala sama-sama di. Hanya saja fi itu di dalam, ala di atas. Di atasnya nempel. Di atasnya masih nempel dengan barang itu. Karena kalau tidak nempel bisa dengan mana fauqa. Nantilah kalau udah masuk materi itu. Basah. Baik, kita ke at-tamarin. Pertanyaan, latihan-latihan. Latihan-latihan.
Latihan. Siap-siap, saya sebutkan nama, lalu kemudian saya sebutkan nomornya atau pertanyaannya, nanti dijawab. Siap ya? Mau bapak dulu, mau ibu dulu? Bapak dulu. Pak Aldo, ainal kitabu? Ulangi, ainal kitabu? Bebas, katanya jangan lihat ke buku, bebas yang mana aja. Huwa. Ulangi, yang keras, huwa. Al-ghurfatu apa al-ghurfata atau al-ghurfati? Kenapa al-ghurfati? Karena ada fi. Baik, berikutnya Pak Gun, aina Muhammadun? Huwa. Ulangi. Pakai alif lam apa tidak? Kalimat masjidnya pakai alif lam apa enggak? Enggak pakai. Jadi kalimatnya gimana? Fi masjidi. Kalau tidak alif lam maka harus tanwin, Pak. Paham enggak? Tadi fi masjidi kan? Pakai alif lam, pakai tanwin enggak? Fi masjidi apa fi masjidin? Fi masjidi. Maksudnya apa? Masjidinya masjid saya gitu? Apa bukan? Kan nanya apa? Muhammad di mana? Bapak mau bilang Muhammad di masjid, gitu kan? Nah, kalau Bapak tidak menggunakan alif lam, maka nanti masjidnya masih masjid yang umum. Kenapa harus pakai alif lam? Biar jelas, oh masjidnya masjid yang ini, yang anu gitu. Maka imma Bapak menjawab dengan fil masjidi atau fi masjidi. Masjidnya masjid saya. Ngerti nggak? Belum paham? Saya ulang. Saya hapus ya. Saya ulang. Kita pertegas kembali. Alif lam punya peran, punya makna untuk mengkhususkan sesuatu. Yang umum jadi khusus. Yang umum jadi khusus. Pertanyaannya jelas, Muhammad di mana? Muhammad di mana? Maka jawabannya harus umum apa khusus? Harus khusus. Maka kalau kita ingin mengatakan di masjid, jangan mengatakan fi masjidi, karena masjidnya enggak khusus. Paham nggak Pak? Harusnya menjadi fil masjidi. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau alif lam ini masjidnya masjid khusus gitu. Masjidnya masjid khusus. Masjidnya masjid khusus, Pak. Bisa dipahami nggak? Kalau mau, tadi saya katakan tambah ya di sini. Fi masjidi, fi sayaroti, fi baiti. Di mana mama? Fi baiti, di rumah saya, gitu. Bisa dipahami nggak, Pak? Ibu bisa dipahami? Atau puyeng juga? Oh, udah gini lah sederhananya. Kalau ditanya di mana, jawabannya kalimatnya harus pakai alif lam. Udah gitu aja. Jangan kosong dari alif lam. Jangan kosong dari alif lam. Diulangi Pak Gun. Pertanyaannya, aina Muhammadun? Wa fil masjidi. Berikutnya Pak Edi. Nomor yang ketiga, aina as-sa'atu?
Aina sa'atu? As-sa'atu apa artinya? Hah? Saat itu jam dinding. Jadi kalimatnya apa? Kata gantinya pakai huwa apa hiya? Huwa apa hiya? Hiya. Jadi hiya fi. Jangan ragu. Al-baiti. Hiya fil baiti. Ahsan. Bagus. Kemudian Pak Wahyu, aina Yasirun? Aina Yasirun? Huwa fil madrasati. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya Pak Zainal, aina Aminatu? Hiya. Taib. Berikutnya ada Pak Afwan, Aminatu fil ghurfati? Ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Heru, Yasiru fil matbakhi? Enggak harus, jawabannya enggak harus itu. Hah? Naam. Terus cukup naam? Lupa lagi ya. Ini materi. Nggak salah, betul. Bapak betul. Cuman lanjutannya apa? Naam? Kurang lengkap. Kata gantinya, Pak. Bapak nomor 7. Ayasirun fil matbakhi? Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Eko, man fil ghurfati? Man fil ghurfati? Artinya apa, Pak? Hah? Man itu apa? Siapa? Fil ghurfati? Fil ghurfati artinya di kamar. Siapa di kamar? Jawabannya Hiya Aminatu. Boleh, tapi sebaiknya menggunakan kata tanyanya diulang, dibuang kata apa? Pertanyaannya diulang tanpa kata tanya. Man fil ghurfati? Fil ghurfati Aminatu. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ditanya kan kita pun begitu. Siapa di kamar? Di kamar ada mama, kan begitu. Memang bisa kita mengatakan siapa di kamar? Mama, kan begitu, bisa aja. Cuman akan lebih lengkap, itu lebih baik. Mas Ammar, waman fil hammami? Muhammad fil hammam, barakallahu fiik. Kemudian Mas Tamziz, madza alal maktabi? Madza, apa arti madza? Madza itu artinya apa? Alal maktabi? Iya, apa yang di atas meja? Maka jawabannya alal maktabi alal maktabi as-sukaru. Naim. Enggak apa-apa. Berikutnya Abu Raihan, madza alas sariri? Madza alas sariri? Alas sariri Muhammadun. Taib. Kembali ke ibu-ibu. Sariri itu ranjang, Bu. As-sariri itu ranjang. Silakan, Pak, silakan ya. Mau udahan atau mau sambil nunggu reda? Bawa payung nggak?
Hah? Belum kebagian. Oh, baik, ibu-ibu dulu. Siap. Ummu Tariq. Ummu Tariq, saya nanya, aina al-kalbu? Aina al-kalbu? Jawabannya apa? Ada Ummu Tariq? Di sini hadir. Diulang, ainal kalbu. Ingat-ingat kata gantinya. Al kalbu huwa apa hiya? Huwa. Jadi huwa saya nggak dengar suaranya. Atau belum jawab? Huwa fil baiti. Apa? Gimana? Saya nggak dengar. Apa? Oh, masih ragu. Oh, masih ragu. Oh. Baik, masih ragu katanya. Ummu Fakhri. Ummu Fakhri, saya bertanya, aina at-tabibu? Huwa fil mustaswa. Oh, udah level tinggi nih, udah hafal rumah sakit. Padahal nggak apa-apa, nggak usah. Yang rendah aja, maksudnya ya syukur, alhamdulillah. Ummu Alif, pertanyaannya adalah, aina al madrasatu? Ya, bingung ya? Ya, fi Karawang. Udah selesai. Selesai. Masih bingung ya di tempat, masa sekolah di lemari kan bingung. Masa di kamar. Berikutnya Ummu Raihan. Ummu Raihan, aina Fatimatu? Ya, fil ghurfati. Kemudian Bu Yusi, a Muhammadun fil ghurfati? Naam, fil ghurfati. Ummu Aisyah, a Muhammadun fil matbakhi? Muhammadun fil hamam. Kata gantinya. Muhammad. La huwa fil hammam. Berikutnya Ummu Akmal, man fil masjidi? Fil masjidi hiya Fatimatu. Thaib, atau fil masjidi Fatimatu. Berikutnya Ummu Kia, madza alal maktabi? Madza alal maktabi? Artinya apa? Madza alal maktabi? Iya, berarti jawabannya apa? Al-maktabi kitabu. Buwati, man fil masjidi?
Man fil masjidi artinya apa, Bu? Siapa yang di masjid? Maka jawabannya fil masjidu masjidi. Masjidi. Kenapa masjidi? Karena ada fi. Ya, jadi fil masjidi Muhammadun. Taib, fil masjidi Muhammadun. Ada yang belum? Siapa yang belum? Ada yang belum ya? Bapak-bapak katanya ibu-ibu sudah semua ya. Biar adil tuh. Ada Pak Herman. Pak Herman. Aina at-tajiru? Aina at-tajiru? Apa at-tajiru? Pedagang. Aina at-tajiru? Jawabannya kata gantinya at-tajiru huwa apa hiya? Apa? Kenapa huwa? Karena laki-laki. Berarti jawabannya kata dia di masjid. Apa kalimat dia di masjid? Huwa fil masjidi. Pak Aib. Oh, sudah pulang. Alhamdulillah. Ada yang belum? Oh, siapa? Ummu Fatimah. Oh, absen pertama ya? Mohon maaf. Mohon maaf. Taib. Ummu Fatimah. Afatimatu fil matbakhi. Nah, kata ganti. Naam, hiya fil matbakhi. Ada yang belum? Oh, hah? Oh, Pak Tangkas. Pak, maaf Pak. Sorry Pak, maaf Pak. Anda lihatnya yang absen saja, yang tanda tangan gitu. Oh, Mas Tangkas. Taib. Muhammadun fi al-ghurfati. La huwa fil hammami. Taib, ahsan. Cukup? Ada lagi? Untuk minggu depan saya akan ngasih PR, tetapi PR-nya akan diberikan di hari Jumat atau hari Sabtu, bukan dari sekarang. Biar dikerjainnya hari Minggu. Ya, biar hari Minggu dikerjain ya. Ya, karena kemungkinan minggu depan tidak bisa hadir, Bu. Mohon maaf ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, minggu kedua kemungkinan tidak bisa hadir. Dan kayaknya nggak bisa hadir. Khusus di minggu kedua setiap bulannya ada kegiatan lain yang harus dihadiri. Jadi untuk sementara nanti kita akan kasih PR. Ya, insya Allah sudah disiapkan sekitar 2-3 lembar, Pak. Tapi harapan saya Ibu jawabnya tidak melihat kosakata lagi gitu. Yang ini aja yang udah disimpan biar tidak ribet nantinya, dan biar nempel memang tujuannya. Kalau mau ditulis dulu jawabnya, nanti baru dicari oh benar apa salah, nah baru gitu, biar nanti ada peningkatan. Nggak apa-apa nulis masjidun terpisah, mim sinnya terpisah gitu, untuk sementara nggak apa-apa ya. Saran anak ya, jangan sampai pengen langsung sempurna dengan melihat catatan, udah tulis dulu baru kemudian dicek di catatan, biar nanti ada ingatan, oh dulu pernah nulis ini salah loh, yang benar begini loh gitu. Tapi itu barangkali ada yang mau didiskusikan. Gimana Pak? Di luar ini boleh Pak Ustaz? Sebentar Bu, gimana? Pakai hiya, nama perempuan kan? Kalau sudah jelas dia perempuan, walaupun tidak ada tak marbutoh, maka tetap pakai hiya. Contoh Maryam, contoh lagi Zainab, contoh lagi Salma. Ya, tapi Pak Gun apa Pak Gun? Gimana?
Antara disambung dengan dipisah. An-najmu mah sambung semua, Pak. Anda belum menemukan kalimat an-najmu dipisah. Maksudnya gimana? Alif dengan lamnya dipisah. Di halaman berapa? Ini. Sebentar, Bu, gimana? Iya. Ya, ini kenapa nggak disambung? Emang dalam susah nyambungnya. Nggak, kayak gini mungkin ya. Kenapa ini nggak nyambung gitu? Atau gimana? Itu memang apa? Emang atau gini mungkin, Pak. Gimana ya? Harus belajar ke kitabah, Pak. Nanti ada materi namanya materi kitabah. Cara nulis alif di tengah gimana, di awal gimana, di akhir gimana. Cara nulis ba di tengah gimana, di akhir gimana, di tengah gimana. Cara nulis dal ketika di akhir bagaimana, ketika di awal bagaimana, ketika di tengah bagaimana. Nantilah itu mah harus. Jadi kaidahnya di ilmu kitabah ada khusus. Nggak bisa jawab langsung sekaligus begini. Insya Allah kita sampaikan mudah-mudahan. Ibu gimana tadi? Dalam surat Al-Quran, Iya. ada Bismillah yang ada dalam satu surat. Itu untuk bagaimana? Surat dalam Al-Quran yang tidak menggunakan Bismillah. Surat At-Taubah. Iya. Itu ada anak bertanya, bagaimana diundang? Itu tak ada surat. Taib. Kalau tidak salah, seingat Ana, Bu, At-Taubah itu tidak menggunakan kalimat Bismillah karena di dalamnya berhubungan dengan adab apa dengan peperangan? Perang kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Nanti kalau salah anak koreksi minggu depan insya Allah. Kalau enggak nanti anak bikin voice-nya. Kalau tidak salah, At-Taubah tidak pakai Bismillah karena di dalam surat itu berbicara tentang masalah peperangan. Peperangan. Dan peperangan itu bukan bentuk rahmat Allah. Jadi seolah-olah Allah berlindung, Allah berlepas diri dari peperangan yang terjadi di antara manusia. Seolah-olah begitu. Kan kalimat Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Masa ada perang gitu? Masa bukti rahmat Allah ada perang gitu? Maka kalimat itu tidak dipakai, tidak menggunakan lafaz Bismillah. Ditambah memang sebagian para sahabat ketika menyambungkan surat sebelumnya dengan At-Taubah itu tidak menggunakan lafaz Bismillah. Yang kemudian para ulama diantaranya menyimpulkan karena di dalamnya isinya itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak menunjukkan rahmat Allah gitulah. Belum paham juga. Nanti saya buatkan voice insya Allah, saya kirimkan insya Allah. Voice note nanti kita sampaikan insya Allah. Itu saja dulu barangkali. Apa lagi Pak? Tanwin kenapa? Kalau apa? Iya. Yang mana? Aminatu. Saya pakai tanwin di sini. Mudarrisatun. Oh, itu mudarrisatun mah bukan nama Pak, gelar, itu mah pekerjaan. Pakai tanwin tidak digunakan di nama perempuan, bukan di jabatan perempuan. Mudarrisatun bukan nama, kecuali memang dia adalah nama, maka mudarrisatu. Tapi kalau itu adalah kayak semacam tadi guru perempuan, dokter perempuan, maka bisa tobibatun, mudarrisatun. Jadi perlu dibedakan antara nama dengan selain nama, walaupun menunjukkan perempuan. Itu ya. Baik.
Cukup barangkali, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah pertemukan kita kembali di waktu yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.